Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan Ibu Bapak dosen penguji. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Salsabila dengan NIM 51118136 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Di sini saya ingin memaparkan tugas akhir penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Pada saat ini, pasar modal di Indonesia sangat maju dengan pesat. Pasar modal dapat diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharganya. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan efek yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Menurut Tanda Lilin tahun 2017, halaman 24. Perkembangan bursa efek dapat ditentukan oleh harga saham. Semakin tinggi nilai indeks harga saham pada suatu sektor, maka semakin baik juga perkembangan kinerja saham dan begitu pula sebaliknya. Apabila harga saham menurun, maka akan berdampak kepada return saham ikut menurun dan begitu pula sebaliknya. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 halaman 102 mengatakan bahwa return adalah salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi yang juga merupakan imbalan dari keberanian investor yang menanggung risiko atas investasinya. Selain itu, para investor juga harus melakukan identifikasi variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi return saham, yaitu seperti suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap return saham. Yang ketiga, bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap return saham. Yang keempat, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar paradigma penelitian ini. Yang pertama, H1 suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. H2 laju inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. H3 nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap return saham. Dan H4 terdapat pengaruh suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap return saham. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori yang meliputi manajemen keuangan, pasar modal, harga saham, return saham, suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah. Bab 3 mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan dengan metode deskriptif dan asosiatif. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini yaitu variabel X yang terdiri dari suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah. Sedangkan variabel Y pada penelitian ini yaitu return saham. Populasi dan sampel pada penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 20 perusahaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara dokumentasi. Berikutnya, teknik pengolahan data dengan teknik editing dan tabulating, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai hasil analisis deskriptif. Dapat dilihat suku bunga memiliki nilai rata-rata sebesar 5,01% dengan nilai maksimal 7,25% dan nilai minimal 0,50%. Pada laju inflasi dengan nilai rata-rata 3,37% dengan nilai maksimal 4,45% dan nilai minimal yaitu 0,03%. Pada nilai tukar rupiah dengan rata-rata Rp13.839.000 dengan nilai maksimal Rp16.367 dan nilai minimal yaitu Rp6.691.
dan return saham memiliki nilai rata-rata sebesar 0,01% dengan nilai maksimal 0,83% dan nilai minimal yaitu negatif 0,47%. Dengan hasil observasi data pada penelitian ini yang valid sebanyak 60 data. Selanjutnya, hasil regresi linear berganda yang dapat dilihat pada gambar di samping ini dengan persamaan Y sama dengan 662,84 ditambah 72,13 suku bunga ditambah 53,72 laju inflasi ditambah 0,02 nilai tukar rupiah ditambah E. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar di samping. Dilihat melalui nilai Jarque-Bera sebesar 2,226944 dengan nilai probability sebesar 0,328147. Maka dari itu, nilai p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas, yang dimana semua korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0,90. Maka data ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di samping ini, dapat dilihat dalam nilai prob chi-square dari obs r-square sebesar 0,3476. Maka dapat disimpulkan data ini terbebas dari uji heteroskedastisitas. Dan hasil uji autokorelasi di samping, hasil ini dapat dilihat melalui nilai Darwin-Watson di atas sebesar 1,83, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya data ini tidak terjadi autokorelasi. Berikutnya, hasil pengujian uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Suku bunga berpengaruh positif terhadap return saham, karena dapat diketahui koefisien regresi sebesar 72,12706 dan nilai probabilitas dari variabel suku bunga sebesar 0,0299, yang dimana nilai lebih kecil dari 0,05. Pada laju inflasi tidak berpengaruh terhadap return saham, karena dapat diketahui bahwa koefisien regresi sebesar 53,72079 dengan probabilitas sebesar 0,3277 yang dimana lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, pada nilai tukar rupiah itu tidak berpengaruh terhadap return saham karena nilai koefisien regresi sebesar 0,022966 dengan nilai probabilitas pada variabel ini sebesar 0,2303 yang dimana lebih besar dari 0,05. Berikutnya, uji F yang dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Berdasarkan hasil pengujian uji F pada tabel tersebut dapat dilihat nilai probabilitas F statistik sebesar 0,092276 yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya, suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, hasil koefisien determinasi. Dari hasil gambar tersebut menunjukkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dalam adjusted R-square, yaitu sebesar 0,059853, yang menunjukkan 5,98% perubahan return saham ini dipengaruhi oleh variabel suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diamati dalam penelitian ini. Pada bab 5, simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian ini yang pertama dapat dilihat dari kondisi rata-rata suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham. Yang pertama, suku bunga memiliki nilai rata-rata 5,02% dengan nilai maksimal 7,25% dengan nilai minimal 0,50%. Pada laju inflasi, nilai rata-rata 3,37%, nilai maksimalnya 4,45%, dan nilai minimalnya 0,03%. Pada nilai tukar rupiah, memiliki nilai rata-rata Rp13.839.000 dengan nilai maksimal Rp16.367 dan nilai minimalnya yaitu Rp6.691. Pada return saham, rata-ratanya memiliki 0,01% dengan nilai maksimal 0,83% dan nilai minimalnya yaitu negatif 0,47%. Selanjutnya, untuk menjawab identifikasi masalah nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama yaitu suku bunga berpengaruh positif terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020.
Laju inflasi tidak berpengaruh terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Dan untuk menjawab identifikasi masalah yang terakhir, suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saran bagi investor dan calon investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai informasi dalam berinvestasi dalam pasar modal terutama pada sektor pertanian, sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Yang kedua, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai informasi penting dalam mengevaluasi dan memprediksi faktor makroekonomi terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan untuk meneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang akan digunakan. Hal tersebut dikarenakan dalam adjusted R-square di atas itu menunjukkan 0,059853, artinya sekumpulan variabel prediktor di dalam model dapat menjelaskan variabel respon sebesar 5,99%. Dan 94,01% dijelaskan oleh variabel di luar model yang tidak diteliti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan tugas akhir ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang saya miliki, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.